Mungkin sahabat Bundo ada yang tahu Pangeran Diponegoro adalah putra dari siapa? Jika ada yang tahu, jangan lupa isi komennya ya. Bubur udang ada? Telur tahu. Yo, 30. Nasi segini. Cinta ya. Nasi tuh, ini cacapan. Bertemu kangen sama kakak Anda cinta. Iya, Pak. Berpelukan lah. Berpelukan gak ada tapi. Ini, Pak. Ya. Ya. 4 kayak gini? Iya. Oh, ya. Telur. Coba ya. Ya. Oke, kita cari tempat. Nasi udep. Halo, assalamualaikum sahabat Bundo. Bertemu kembali di Cerita Bundo. Nah, hari ini Bundo masih di Magelang ya sahabat Bundo. Kita jalan-jalan dulu ke alun-alun Magelang. Tadi kita udah sarapan gudeg Bu Siti. Ini alun-alunnya lagi ramai, di tengah-tengah itu banyak tenda-tenda. Biasanya kosong nih di sini. Dan langit juga cerah. Walaupun sebenarnya kalau dari sini itu, kalau langitnya nggak begitu banyak awan, bisa kelihatan jelas Gunung Sumbing di sana. Melepas rindu alun-alun Kota Magelang. Kita nyebrang. Oke, hati-hati. Emang kafe apa sih, Kak? Itu baru sih itu. Kayaknya Coffee Bu. Yuk, kita lihat di mana. Ini namanya daerah Pecinan. Nama jalannya apa ya? Bunda lupa nama jalannya. Ini pusat kota Magelang ada di sini, di Pecinan ini. Kayaknya di sini ya. Yang mana? Yang Bubur. Kalau dari Pecinan ini kita akan melewati kelenteng terbesar di Magelang. Ini dari pintu samping dari Pecinan. Ini namanya kelenteng Tionghokkyo. Ini sahabat Bundo kelentengnya. Kelenteng ini sahabat Bundo dibangun sekitar tahun 1800-an. Ini salah satu landmark Kota Magelang ya. Di sini juga ada kayak beduk loh. Kayak beduk masjid. Tapi kalau di kelenteng fungsinya untuk apa ya? Beduk itu fungsinya apa ya? Biasanya digunakan buat apa waktu sembahyang bersama. Cuma kan nggak setiap hari ya. Oh, gitu. Biasanya tiap tanggal 1 sama 15. 1 sama 15. Yang rutin itu. Kalau pas perayaan juga. Ini tempat ibadahnya Konghucu atau Buddha ya kok?
Tridharma, 3 ajaran, Buddha, Konghucu, sama Tao. Oh, Tao. Buddha, Konghucu, sama Tao. Makanya kalau Waisak dikumpulinnya di sini ya sebelum ke Borobudur ya? Ya, biasanya di sini dulu baru ke Borobudur. Yang pertama membawa kincing itu Kiai Cingkir. Sejarahnya di sini ada. Oh gitu, boleh masuk? Permisi. Oh ini sejarahnya. Tadi udah berkeliling di kelenteng Lyeonghokbyo. Ternyata kelenteng itu digunakan oleh 3 kepercayaan, yaitu Buddha, kemudian Konghucu, dan Tao, atau disebut juga dengan Tridharma. Jadi ketiga kepercayaan itu menggunakan satu tempat ibadah, tapi bukan berarti mencampur adukan 3 ajaran tersebut terpisah gitu. Itu akan mengajak sahabat Bundo ke tadi bagian selatan alun-alun. Sekarang kita arah ke barat alun-alun. Di situ ada Masjid Agung Kota Magelang, ada di sini. Biasanya kalau malam atau weekend ya, di sini ada air mancur menari. Nah ini dia sahabat Bundo, ini Masjid Agung Magelang. Belakang masjid itu banyak pertokoan yang menjual alat-alat sholat. Oleh-oleh haji juga ada. Masjid ini dibangun sekitar tahun 1600-an. Nah, khas masjid di Jawa itu kubahnya yang berbentuk limasan, seperti atap rumah-rumah Jawa. Ini masjid tertua di Kota Magelang. Dia mirip-mirip masjid ini ya, Kauman, mirip Kauman Jogja ya. Setelah dari Masjid Agung Magelang, kita melanjutkan perjalanan ke arah barat laut alun-alun. Nah, ini kalau dari samping Kampung Kauman. Oh, itu juga tembus ke masjidnya. Nah, di sebelah sini, tepat di sebelah gedung Telkom Magelang, ada tempat peribadatan umat Katolik. Namanya Gereja Santo Ignatius. Jadi gereja ini juga termasuk gereja tertua di Kota Magelang, dibangun sekitar tahun 1800-an. Nah, ini khusus untuk gereja Katolik. Jadi tadi kita udah lihat kelenteng Lyeonghokbyo di sebelah selatan, kemudian di sebelah barat ada Masjid Agung, kemudian ada gereja Santo Ignatius. Nih. Sahabat Bundo, sekarang kita menuju ke bagian utaranya, alun-alun. Itu ada lagi. Nah, kita lurus ke arah Gardena ini ya. Ini ada Gardena namanya. Kita jalan ke arah sana. Yang sebelah sana kan alun-alun. Pas di seberang alun-alun di bagian utaranya. Di sini ada gereja Kristen. Di sini. Nah, ini gereja Bethel. Nah, gereja ini ya masuk ke dalam Magelang Heritage. Jadi uniknya ya sahabat Bundo, gereja Bethel ini sering disebut juga sebagai gereja Ambon. Karena pada saat itu banyak jemaat yang datang ke gereja ini merupakan orang dari Ambon gitu. Ada lagi nih tempat yang mau Bundo perlihatkan ke sahabat Bundo. Ini dia toren air. Letaknya tepat di alun-alun Kota Magelang. Ini dibangun pada masa penjajahan Belanda, digunakan untuk menampung air untuk dialirkan ke rumah-rumah penduduk di sekitar sini.
Toren air ini berbentuk seperti kompor. Ini bisa memuat sekitar 1.700 meter kubik air yang didapat atau yang bersumber dari Bandongan. Sahabat Bundo, toren air ini termasuk toren air termegah yang pernah dibangun oleh Belanda, yaitu toren air yang ada di Magelang. Dari toren-toren air yang ada di wilayah Indonesia. Keren ya? Dan sampai saat ini masih berfungsi dengan baik, masih digunakan seperti kompor tapi isinya air. Kelenteng, kemudian ke Masjid Agung Kauman, lalu kita ke Gereja Katolik Santo Ignatius, kemudian ke Gereja Bethel, lalu kita sudah melihat toren air termegah. Ada satu tempat lagi yang ingin Bundo perlihatkan kepada sahabat Bundo di seputaran alun-alun Kota Magelang ini, yaitu salah satu landmark selain toren air tadi. Ada lagi nih, yaitu kita lihat dari depan yuk. Ini dia sahabat Bundo, di alun-alun Kota Magelang ada monumen, namanya Monumen Pangeran Diponegoro yang dibangun tahun 1977. Nah, monumen ini dibangun untuk mengingat bagaimana kelicikan Belanda yang menjebak Pangeran Diponegoro hingga ditangkap di Kota Magelang. Kemudian beliau diasingkan ke Manado. Mungkin sahabat Bundo ada yang tahu Pangeran Diponegoro adalah putra dari siapa? Jika ada yang tahu, jangan lupa isi komennya ya. Oke sahabat Bundo, itu dulu cerita Bundo pada hari ini. Kita jalan-jalan ke alun-alun Kota Magelang. Banyak ilmu yang bisa kita peroleh dengan hanya menyisiri atau memutari alun-alun ini. Jadi keberaneka-ragaman umat beragama bisa dicontoh di alun-alun ini. Sampai bertemu kembali di cerita Bundo berikutnya. Sampai berjumpa dan jangan lupa mampirlah di Kota Magelang. Oke sahabat Bundo,